Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Wahyu Apriliani. Saya merupakan mahasiswi jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 mata kuliah Pancasila. Seperti yang kita ketahui bersama, di tiap-tiap dinding ruang kelas pada hampir seluruh sekolah di Indonesia dapat kita temukan selembar kertas yang difigura dan digantung tinggi bersama potret presiden dan wakil presiden. Dalam selembar kertas tersebut tergambar sosok burung garuda yang gagah berwarna kuning cemerlang. Melalui pelajaran di sekolah, kita ketahui bersama bahwa sang Garuda ialah lambang negara kita yang bernama Garuda Pancasila. Apabila kita buka buku pelajaran, akan kita temukan bahwa jumlah bulu sang Garuda mencerminkan sejarah penting bagi bangsa Indonesia. 17 helai bulu di tiap-tiap sayapnya, 8 helai bulu pada ekor, 19 bulu di pangkal ekor, dan 45 helai bulu di leher. Angka tersebut merupakan 17/8/1945 yang merupakan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada kaki burung Garuda Pancasila terdapat sehelai kain putih yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kita adalah bangsa yang merdeka. Jiwa kita adalah jiwa Garuda yang berani terbang melanglang buana. Lalu, pada gambar perisai berlambangkan bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta angka tadi dan kapas. Melalui buku pelajaran, dapat kita ketahui pula bahwa lambang-lambang pada perisai sang Garuda itu adalah terlambang dari dasar negara kita, 5 sila dalam Pancasila, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang Garuda Pancasila itu sendiri merupakan gagasan dari Sultan Hamid II yang merupakan putra sulung dari Sultan Pontianak ke-6. Lambang ini pertama kali muncul pada tahun 1950, selepas pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag 1949. Selanjutnya, Pancasila itu sendiri dicetuskan pada tahun 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan ditetapkan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pancasila merupakan sebagai dasar negara bagi bangsa Indonesia. 5 sila dalam Pancasila adalah landasan tempat kita berpijak dalam untuk mengutarakan pikiran dan pendapat. Akan tetapi, kalau sudah menyangkut persoalan bernegara dan hidup bersama sebagai anggota negara, maka kita wajib berpedoman pada Pancasila. Semua aturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah harus berdasarkan pada Pancasila. Dan Pancasila itu sendiri sebetulnya sudah berlaku dalam praktik sehari-hari masyarakat Indonesia. Pada saat pencetusan Pancasila, penggagas Pancasila tidak mengarang bebas ketika ia mencetuskan Pancasila. Ia tidak mereka-reka Pancasila dari angan-angannya sendiri, melainkan mereka juga melihat bagaimana sejarah dan perjuangan rakyat Indonesia ketika berusaha menegakkan keadilan dan melawan penjajah. Dalam hal ini, Pancasila menjadi asas yang mutlak bagi adanya tertib hukum di Indonesia. Dalam pengertian ini, maka Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.
Kedudukan tersebut secara rinci dapat dinyatakan sebagai berikut. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia. Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum yang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijamakan lebih lanjut ke dalam 4 pokok pikiran. Yang kedua, Pancasila merupakan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Pancasila mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Dan yang terakhir, Pancasila mengandung norma yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, termasuk para penyelenggara partai dan golongan fungsional, untuk memelihara budi pekerti, moral kemanusiaan yang luhur, dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Hal ini sesuai dengan pokok pikiran keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai dasar negara, nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam berbagai bidang, sehingga muncullah fungsi dan kedudukan lain. Selain sebagai dasar negara, beberapa fungsi dan kedudukan Pancasila tersebut adalah: yang pertama merupakan sebagai pandangan hidup, yang kedua sebagai jati diri bangsa, dan yang ketiga sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan nilai-nilai Pancasila sebagai arahan dalam kehidupan sehari-hari. Semua segmen dan aktivitas masyarakat maupun penyelenggara negara harus sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Dengan demikian, ruang lingkup Pancasila sebagai pandangan hidup lebih luas dibandingkan dengan fungsinya sebagai dasar negara. Namun, dari segi sanksi, sebagai pandangan hidup tidak jelas dan tegas baik bentuk maupun jangka waktunya. Pancasila sebagai jati diri bangsa, yaitu para pendiri negara Indonesia pada saat mempersiapkan dasar negara didasarkan pada suatu semangat untuk menemukan dasar negara yang mengandung makna hidup bagi bangsa Indonesia. Makna hidup bagi bangsa Indonesia tersebut ditemukan dari budaya dan peradaban bangsa Indonesia itu sendiri, yang merupakan perwujudan nilai-nilai yang dimiliki, diyakini, dan dihayati kebenarannya oleh masyarakat Indonesia. Lalu, Pancasila sebagai ideologi negara bangsa, yaitu dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan. Yang tentunya hal ini akan menyangkut bidang politik, termasuk bidang pertahanan dan keamanan, bidang sosial, bidang kebudayaan, dan bidang keagamaan. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang telah melalui banyak kejadian dan berisi tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri. Pada dasarnya, Pancasila merupakan kepribadian sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Dengan adanya Pancasila, bangsa Indonesia dapat mengetahui bagaimana arah dan tujuannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.